Semangat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Bu Rohani. Kali ini kita akan masuk ke ruang 3 dimensi dengan submateri jarak titik ke bidang. Jarak sebuah titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik tersebut terhadap bidang, atau proyeksi titik tersebut terhadap bidang. Nah, sebuah titik kalau diproyeksikan terhadap bidang, dia akan membentuk sebuah garis yang tegak lurus. Panjang ruas garis yang tegak lurus tersebutlah yang merupakan jarak antara titik terhadap bidang. Contohnya ini, kubus panjang rusuk 12, kita mau mencari jarak titik E ke bidang CDGH. Jarak titik E ke bidang CDGH. Kalau kita perhatikan di sini, bidang CDGH-nya, ini CDGH. Ini bidangnya, ini titiknya. Kita mau memproyeksikan titik ini terhadap bidang CDGH. Kita jatuhkan titik ini ke bidang CDGH, maka titik E akan jatuh ke titik H. Berarti jarak titik E ke bidang CDGH itu adalah EH. Ya. Jadi untuk yang pertama, kalau ditanyakan jarak titik E ke bidang CDGH, itu adalah EH. Karena ini tadi panjang rusuknya 12, berarti panjang EH-nya juga 12. Jadi dengan cara yang sama, misalkan, tentukanlah jarak titik B terhadap bidang ADHE. Ini bidang ADHE. Kalau B diproyeksikan ke bidang sini, maka jatuhnya di BA. Berarti jarak titik B ke bidang ADHE 12 juga. Itu dengan cara yang sama kita bisa mencari jarak titik B ke bidang ADHE. Baik, untuk yang B-nya. Untuk soal yang B kita akan mencari jarak titik C ke bidang BDG. Kalau kita lihat di sini bidang BDG, ini bidang BDG-nya. Oke. Kita mau mencari jarak titik C ke bidang BDG. Bidang BDG ini adalah segitiga sama sisi. Supaya bisa kita cari jaraknya, kita bagi dulu bidang BDG-nya. Kita cari titik tengahnya. Berarti jarak titik C ke bidang BDG ini adalah ini. Ya. Tarik garis yang tegak lurus dari C ke bidang BDG. Ini akan siku-siku di sini. Nah, berarti sekarang kita konsentrasinya itu di segitiga C, G, ini kalau misalkan ini Bu bikin O, berarti kita sekarang konsentrasi di segitiga C, G, O. Kalau misalkan ini kita bikin O, titik O. Yang ini tadi titik C ya, udah ketemu. Ini G. Oke. Kita perhatikan segitiga CGO. Itu adalah segitiga siku-siku di C. Ini siku-siku ini. Oke. Berarti CO itu adalah setengah dari diagonal sisi. Kalau ini panjang rusuknya 12, kalau ini panjang rusuknya 12, berarti CO juga jadilah setengah dari 12 akar 2, 6 akar 2. Kemudian kita tahu CG itu 12. GO bisa kita cari dong pakai Pitagoras karena ini siku-siku di sini. Jadi GO sisi miring itu adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 144 ditambah 36 kali 2, 72. Itu sama dengan akar dari 216. 216, 36 kali 6 ya, berarti 6 akar. Berarti ini udah ketemu 6 akar 6.
Berarti kita mau mencari, ini misalkan C aksen lah ya. Itu kita mau mencari ini kan. Bisa udah kita cari seperti sebelumnya, pakai luas segitiga. Jadi segitiga GCO, kita bisa mencari luas segitiga GCO pakai setengah, alasnya 6 akar 2, nih CO, berarti tingginya CG 12. Itu sama nilainya dengan, kalau alasnya GO, 6 akar 2, 6 akar 6, tingginya yang mau kita cari, C aksen. Ini kita coret, berarti C aksen itu adalah 12 akar 2 dibagi akar 6. Kita rasionalkan, 12 akar 12 dibagi 6. Ini ke sini 2. Akar 12 itu 4 kali 3, 2 akar 3 dikali 2, jadi ketemulah jawabnya 4 akar 3. Berarti jarak titik C ini ke bidang BDG yang ini adalah 4 akar 3. Ini 4 akar 3. Saya untuk yang B. Sekarang soal yang C. Yang C kita mau mencari jarak titik E ini ke BDG. Kita gambarkan dulu BDG-nya. BDG. E. Ini C. Oh, E. E ke BDG. BDG segitiga sama sisi. Berarti kita cari bidangnya dulu. Jadi kita usahakan kalau mau mencari jarak titik ke bidang, kita bikin dulu menjadi mencari titik ke garis. Jarak titik ke garis. Berarti E ke BDG, jadi inilah yang mau kita cari. Jadi kalau misalkan ini E aksen, E aksen, inilah yang mau kita cari. Jarak titik E ke BDG. Kalau kita perhatikan, berarti kita sekarang konsentrasinya di segitiga E. Kalau misalkan ini O, berarti kita sekarang EOG. Segitiga yang akan kita perhatikan itu segitiga EOG. Ini yang mau kita kerjakan. Kita mau mencari ini. E aksen. Oke. Atau kalau misalkan biar mudah, kita gambar ulang keluar. Kita bikin segitiga sembarang karena kita belum menghitung dia itu segitiga sama sisi atau sama kaki. Ini kita keluarkan segitiga EOG. Ini E, ini G, ini O. EG itu diagonal sisi, berarti ini 12 akar EO. Kita mau mencari EO ini. Berarti EO ini kita cari pakai segitiga EAO. Ini siku-siku di A. Jadi EO kita itu cari karena ini Pitagoras pakai sisi miring. Kita cari EO-nya pakai Pitagoras ditambah karena dia sebagai sisi miring. Ini EA 12. AO setengah dari diagonal sisi, berarti 6 akar. Berarti EO adalah 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratin. Itu sama dengan 144 ditambah 72. Itu adalah akar dari 216. 216 36 kali 6. 6 akar 6. Berarti ini EO-nya 6 akar 6. Oke, kita mau mencari GO. GO. Oh ya, kita perhatikan di sini segitiga GO C itu sama dengan EAO. GO ini kan ini juga CO dengan CG sama dengan EAO. Berarti ini segitiga sama kaki. GO-nya juga sama 6 akar 6. Kita tadi mau mencari panjang dari jarak dari E ke sini. Ini yang mau kita cari. Ini ya. Atau EE aksen. Nah, kita lihat segitiga EGO. Kita kembali ke sini. Segitiga EGO, kalau kita tarik garis ini, kemudian berarti ini ke sini itu sebagai tinggi. Jadi kalau ini tarik garis dari sini ke sini,
Ini siku-siku nih. Nah, ini itu sama dengan panjang rusuk kubus 12. Ini 12. Berarti ini udah bisa kita cari nih E aksen, ini E aksennya ya. Pakai luas segitiga EGO. Setengah alasnya EG, tingginya ini tengah-tengahnya nih 12. Itu sama nilainya dengan setengah kalau alasnya GO 6 akar 6, tingginya EE aksen. Nah, kita coret-coret. Ini ke sini 2. Kan ini habis gitu ya. Berarti EE aksen itu sama dengan 24 akar 2 dari sini, 12 kali 2 dibagi dengan akar. Nah, kita rasionalkan 24 akar 12 per 6. Ini dengan ini 4. 12 itu 2 akar 3 dikali 4, berarti jawabnya 8 akar 3. Berarti jarak titik E ke bidang BDG di bawah ini adalah 8 akar 3. Apa hubungan yang B dan C ada hubungannya? Soal yang B dan C apa hubungannya? Coba kita lihat. Nah, apa hubungan jawaban B dan C? Tadi di B kita udah tahu jarak titik C ke BDG. BDG tadi ini. Jarak titik C ke BDG ini tadi kita udah temukan jawabnya adalah 4 akar 3. Kemudian di D tadi udah kita jawab kalau jarak titik E ke BDG ini 8 akar 3. Kalau kita lihat jumlahnya ini 4 akar 3 dengan 8 akar 3 ini jumlahnya 12 akar 3. Itu sama dengan diagonal ruang. Ini diagonal ruang. Berarti kalau kita lihat polanya, C ke BDG 4 akar 3, E ke BDG 8 akar 3. C titik tembusnya itu ke E, gitu ya. Berarti dengan cara yang sama juga kita bisa cari yang lain. Misalkan ya, jarak titik A ke BDE. BDE ini BDE. Itu pasti 4 akar 3. A itu titik tembusnya ke G. Jadi jarak G nanti ke BDE 8 akar 3, 2 per 3 dari akar 3. Jadi boleh kita bikin di sini. Kalau yang terpendek itu 4 akar 3 ini dapatnya dari 1 per 3 diagonal ruang. Kalau yang panjang 2 per 3 diagonal ruang. Kenapa? Diagonal ruang kan A akar 3 ya. Jadi 2 per 3 dari 12 akar 3 kan 8 akar 3. Sepertiga dari ini 4 akar 3. Ya, dengan cara yang sama misalkan ya. Kalau misalkan jarak titik B lah. Jarak titik B ke AC. Nah, jarak titik B ke DEG. Ya, DEG. Ini B, ini DEG. Diagonal segitiga sama sisi. B itu tembusnya ke H. Dengan DEG juga. Nah, kalau kita perhatikan mana yang sepertiganya, mana yang 2 per 3-nya. B ke DEG lebih jauh dengan H ke DEG. Berarti dari sini, ini yang 2 per 3. 2 per 3 diagonal ruang. Kalau yang ini yang sepertiganya diagonal ruang. Jadi kalau panjang rusuknya 12, berarti ini 2 per 3 dari 12 akar 3. Ini yang 8 akar 3 jawabnya. Kalau yang ini 1 per 3 dari 12 akar 3. 4 akar 3. Jadi bisa langsung seperti ini kalau udah kebayang. Misalkan lagi ya, yang A tadi. A ke BDE, berarti A itu titik tembusnya dengan G. A ke BDE sepertiganya, kalau G ke BDE 2 per 3, gitu seterusnya. Ya.
Misalkan dari yang atas, H. H itu dengan E, G, D, misalkan, EGD. H kan tembusnya ke B dengan EGD. Nah, mana yang sepertiga, mana yang 2/3 ya. Lebih diteliti lagi nanti. Kalian pasti bisa membedakan kapan sepertiga diagonal ruang, kapan 2/3 diagonal ruang. Gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjut yang D. Jarak titik E ke BDPQ di mana P pertengahan HG, Q pertengahan FG. Kita gambarkan dulu BDPQ-nya, ini BDPQ. Ini bidang BDPQ. Kita mau mencari jarak titik E ke bidang BDPQ ini. Ya. Kita cari dulu pertengahannya. Ini. Berarti titik tengahnya ini adalah ini. Berarti jarak titik E ke bidang BDPQ adalah ini. Di mana ini tegak lurus. Karena kita harus mencari jarak yang tegak. Jadi intinya jarak titik ke bidang buat menjadi jarak titik ke garis. Ambil garis mewakili bidang. Ini dia. Jadi kalau Ibu misalkan ini garis ini titik X, ini titik Y, ini E aksen. Berarti kita mau mencari E aksen. Kalau gitu kita sekarang konsentrasinya di segitiga E, Y. Ini. Kita sekarang konsentrasinya di segitiga ini. Ya, yang ditebalin ini ya. Ini kita konsentrasinya. Tebalkan biar lebih jelas. Kita konsentrasi di segitiga yang ini. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ini segitiga sembarang. Kita gambarkan misalkan keluar dulu ya. Kita bikin di luar sini, segitiga EXY-nya. Di mana ini E, ini X, ini Y. Yang mau kita cari, tarik garis dari sini ke sini tegak lurus. Ini yang mau kita cari. Ini E aksen lah, misalkan. E aksen yang mau kita cari. Oke, berarti kita harus mencari panjang EX, EY, dan XY. Untuk mencari EY, berarti kita pakai segitiga EAY. Ini siku-siku di A. Berarti EY ini bisa kita cari dari segitiga EAY yang ini. Ini tadi panjang rusuknya 12. Berarti ini 12. Ini 6 akar 2. Berarti EY itu adalah EY miring. Akar dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratin. Itu sama dengan 144 ditambah 72. Itu akar dari 216. 36 kali 6. 6 akar 6. Berarti EY ini panjangnya 6 akar 6. Nah, kita mau mencari EX. Nih, EX di sini. Kalau kita perhatikan, ini tadi pertengahan kan ya. Berarti kalau ini kita tarik garis ke sini, ini membagi 4 ini. Ke pertengahannya ini lagi ke sini. Berarti EX itu adalah 3/4 dari EG. Jadi, EX di sini itu adalah 3/4 dari EG. EG itu diagonal sisi 12 akar 2. Berarti ini 9 akar 2. Jadi EX di sini 9 akar 2. Oke. Sekarang kita mau mencari XY. XY nih. Untuk mencari XY, kita pakai segitiga, misalkan tarik lagi dulu, tarik garis dari pertengahan sini ke sini. Ini misalkan O, ini O.
Berarti mencari XY kita bisa pakai segitiga OXY ini. Kusiku di sini. Ini garis tinggi ya. Jadi untuk mencari XY kita pakai segitiga OXY. Itu siku-siku di O. Yang ini, gambar yang ini. Berarti karena ini tadi dibagi 4, OX-nya ini dari sini ke sini 3 akar 2 dong. Ini OY ini 12. Ya. Nah, kalau digambar ulang di sini biar lebih jelas, boleh kita gambarkan segitiga siku-siku. Siku-siku di O. Nih. Jadi yang ini O, yang ini X, yang ini Y. Ini tinggi kubus 12. Ini 3 akar 2. Berarti XY ini bisa kita cari. XY sama dengan akar dari 3 akar 2 dikuadratin 18. 12 kuadrat 144. Berarti ini akar dari 162. Akar dari 162 itu 81 kali 2. Jadi 9 akar 2. Berarti panjang XY di sini adalah 9 akar 2. Dari sini sampai ke sini ya. Oke. Nah, kita kembali ke kubus. Kita tahu ini X di atas, Y di bawah. Berarti tinggi segitiga ini adalah EA atau GC atau 12. Jadi ini bisa kita cari tingginya ini. Dari gambar ini bisa kita lihat tinggi segitiga ini di sini. Ini adalah 12. Oke. Tingginya ini 12. Jadi karena ini udah tahu, kita bisa udah mencari EE aksen. Pakai luas segitiga EXY. Jadi setengah, kalau alasnya 9 akar 2, tingginya 12. Itu sama dengan setengah alasnya yang ini, 9 akar 2 yang ini. 9 akar 2, tingginya EE aksen. Ya. Oke, setengah dengan 9 kita coret, setengah 9 kita coret, EE aksen sama dengan ini 12 akar 2 dibagi akar 2. Berarti EE aksen adalah 12. Udah, berarti jarak titik E ke bidang BD PQ itu adalah 12. Oke, untuk jawaban untuk soal bagian yang E, yang ini, C ke bidang BD PQ, kalian coba dan diisi di kolom komentar. Ibu tunggu jawabannya ya. See you.